untuk disegarkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Sampai Tuhan, kami akan belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini termateraikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun Tuhan posisi kami saat ini berjauhan, hamba-Mu ini ada di Indonesia dan jemaat-Mu ada di New York Tuhan, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak terbatas. Berkati setiap perangkat yang kami gunakan, sehingga firman ini boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Bagaimana suara di sana? Ini kita lintas negara, lintas benua, jadi harus saya pastikan suara di sana terdengar jelas sama Minangnya. Jelas ya. Ya, orang mari kita salutna. Ada orang so saat kita tuhakan itu hatta di bagasan Gotario pada Joloma atau oleh kita itu hatta dengan bahasa ini. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Amang Situa Marbun dan keluarga yang sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman untuk jemaat atau bagi New York yang ada di USA. Jadi kalau pepatah orang pintar atau pujangga puisi, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dihami bukan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal boleh memberi sayang. Itu amangnya. Jadi kalau kami Padita dalam itu marpaung alai kalau di kalangan hamba-hamba Tuhan atau pendeta biasa dipanggil Darwin. Saat ini melayani di pelayanan misi, terkhusus di penjara-penjara, ODGJ dan juga orang-orang marginal. Jadi memang tidak pelayanan di satu gereja, tapi memang Tuhan memanggil kami untuk melayani orang-orang yang tidak dilirik gereja, kurang lebih seperti itu. Sudah melayani kurang lebih 8 tahun, lebih banyak pelayanan di Ekumene, jadi sudah luas, baik Protestan, karismatik, Katolik itu kami layani. Dainang pamit tubuh guru pacaitan, tapi sudah tidak ada lagi, sudah bersama Tuhan di sorga, dan saat ini belum menikah. Rencana segera melepas lajang tahun ini. Kita doakan sama-sama menginangnya. Kata di Tuhan kita di Gotario. Gimana nih? Ini saya pakai bahasa apa ini? Ini saya kemarin sudah dikasih info harus pakai 3 bahasa ini ya. Harus dicampur katanya bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi ale mah sih dulu dari Sasudiate. Nah tuh sih ya lama. Ini smartphone ini BTL ini batak tembak langsung ini. Jadi kalau nanti pakai bahasa Inggris agak berpasir-pasir. Bukan hanya yes no yang kami tahu, tapi Tuhan itu luar biasa ya menginangnya. Saudara-saudara terkasih, Tuhan itu luar biasa. Segala bahasa diberikan untuk naposongan, naulo masih aja ya. Jadi di minggu sadarion pajak pemahatan di mana imana dibuat siang suratnya Apostel Paulus tuh donganna Saulau di masih Filemon, iman pas surat di Filemon 1 ayat 4 saya sampai dengan 7. Karena keterbatasan suara dari sana saya kurang mendengar, jadi jangan mematuhi kata guna di dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Filemon 1 ayat 4 sampai 7 dengan judul perikopnya adalah ucapan syukur.
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Jadi kalau judul perikop untuk khotbah minggu ini adalah Holong Babuan Lesni Roha Daud Aku, kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Apa sih sebenarnya esensi kasih yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita berbicara kasih itu bukan seperti anak-anak muda ya sedang bercinta gitu ya, bukan kasih yang transaksional. Tapi kalau kita berbicara tentang kasih, seperti halnya kasih Kristus kepada kita, kasih itu berbicara tentang pengorbanan. Bagaimana kita bisa mengorbankan apa yang ada dalam diri kita, semua hal, baik waktu, pikiran, tenaga, materi, itu harus kita korbankan. Itu adalah bentuk kasih yang sesungguhnya. Nah, kenapa diangkat tema ini atau judul ini, kasih yang menggembirakan dan menguatkan? Ternyata kehadiran kasih itu harus bisa membawa sukacita bagi semua umat, semua orang-orang percaya. Bukan hanya menggembirakan, tapi memberikan kekuatan, mengalir aku. Silas Niroha, tuaka dorata, sedang mengalami pergumulan hidup. Ya, nah, kita kembali lagi, siapa sebenarnya si Filemon ini? Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon ini? Kalau kita baca ya, Filemon ini hanya beberapa ayat saja, kurang lebih 23 ayat ya. Tapi kenapa harus dinotis? Kenapa dibuat satu kitab khusus untuk Filemon? Kenapa Paulus menulis surat ini kepada Filemon? Rasul Paulus menulis surat ini, dia masih di dalam penjara, saudara-saudara. Ya, tidak tanpa alasan, ada alasan yang Paulus buat surat ini kepada Filemon. Itu tidak terlepas dari seorang yang bernama Onesimus ya. Siapa Onesimus ini? Kita tahu ya, Filemon ini bukan sembarangan orang, bukan orang yang katakan orang-orang biasa, tidak. Dia ini seorang yang sangat dikenal di Kolose ya. Dia seorang yang mempunyai harta, tapi dia punya hati. Dia membuka rumahnya untuk tempat orang-orang bersekutu. Semua hal diberikan sama dia. Dan satu hal lagi, bentuk kasih yang nyata dari tindakannya si Filemon itu adalah dia mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus, mengampuni Onesimus yang sudah mengecewakan hatinya. Kita tahu Onesimus adalah salah satu budak ya, atau buah atau pegawai lainnya Filemon, yang saat itu dia melakukan kesalahan, dia mencuri harta bendanya Filemon sehingga dia kabur dari Kolose dan ditangkap. Ketemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Saudara, seberapa sering kita mengalami kekecewaan di antara sesama kita manusia? Kekecewaan itu sering terjadi dari siapa aja? Nah, pasti dari orang-orang terdekat kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita secara nyata ya? Mungkin istri mengecewakan suami, suami mengecewakan istri, itu hal yang pasti terjadi. Tidak mungkin kita merasakan kekecewaan dari orang yang baru kita kenal. Itu tidak mungkin. Kekecewaan itu datang dari orang-orang yang bahkan yang sudah kita kasih kepercayaan penuh. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni itu? Nah, ini yang akan ditekankan untuk kita di sore hari ini. Kasih berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan, bagaimana kita mengorbankan perasaan kita, bagaimana kita mengorbankan kedagingan kita untuk kita bisa mengampuni.
Sama halnya dengan Filemon. Dia bisa melepaskan pengampunan kepada Onesimus. Poinnya, Onesimus ini bukan lagi budak, tapi dijadikan saudara seiman. Sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang penting yang bisa kita pelajari atau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karakter iman Filemon yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya saudara-saudara yang ada di New York, ya, yang ada di Amerika. Saya tahu kesibukan saudara Amangina, saudara-saudara terkasih di dunia pekerjaan, tapi masih meluangkan waktu untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu dari rumah masing-masing. Mungkin itu bukan satu 10 menit, 5 menit, enggak. Mungkin ada yang 30 menit, bahkan 1 jam perjalanan, tapi itu adalah pengorbanan. Itu adalah bentuk kasih kita untuk Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada karakter si Filemon itu? Yang pertama adalah haporsial menatarida sian pembahena, ya, iman yang terlihat dari perbuatan, faith in action. Jadi kasih iman itu bukan sekedar omongan, bukan hanya di mulut saja, ya, tapi yang harus kita lakukan. Kalau kita baca dari suratnya Rasul Paulus kepada Filemon itu, di dalam tulisannya itu yang pertama bukanlah keluhan dan ulur-ulur, tapi ada ucapan syukur di sana. Ya, kalau kita baca tadi di ayat yang keempat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap aku mengingat Engkau dalam doaku. Syukur. Ketika dia mendengarkan kasihnya Filemon itu sudah diaplikasikan, dia nyatakan dalam tindakan, itu yang membuat Paulus bersyukur. Belum lagi dia memberikan hatinya untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang yang bersekutu di dalam rumahnya, menjadikan tempatnya, menjadikan rumahnya menjadi ruang doa, rumah doa, persekutuan orang-orang kudus. Ya, saudara, iman yang seperti ini mungkin jarang kita temukan di zaman sekarang ini, karena kebanyakan sekarang orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Khususnya kami yang ada di Indonesia ini sangat kami rasakan bagaimana sekarang orang hanya bersentral kepada dirinya. Korupsi di mana-mana. Bahkan banyak orang percaya, orang Kristen yang tersandung dengan kasus-kasus korupsi. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena merasa dirinya paling hebat, merasa diri yang paling penting dari segala orang. Ya. Ini harus bisa kita praktekkan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Amangina. Sama halnya yang sudah Yesus lakukan. Kasih Bapa kepada kita manusia bukan sekedar omongan saja, tapi dia rela mengorbankan anaknya, ya, turun dari surga ke bumi hanya untuk menebus dosa kita. Ini bukan karena kita baik, dan lalu berjuta dan lalu pengalahota, tapi karena belas kasihan Tuhan. Dia tidak mau kita semua binasa. Nah, kembali kepada kita, sudahkah kita melakukan kasih yang real di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik itu di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam gereja khususnya. Kalau di HKBP dikenal dengan koinonia, persekutuan, doa sahabat. Bagaimana kita berkoinonia sesama ruas, sesama jemaah, ya? Zaman sekarang mendekati akhir zaman, kehidupan kita pada semakin baik, Amangina, ya. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kehidupan kita ini akan semakin sulit. Tapi satu hal yang kita percaya adalah di tengah-tengah kesulitan itu ada kuasa Tuhan
yang boleh kita rasakan. Saya percaya kita semua ini diberkati sama Tuhan, amin. Di luar hari masuk Tuhan kita diberikan pekerjaan, kita masih bisa melakukan kegiatan kita seperti sehari-hari, ya. Dicukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, walaupun sulit ekonomi sekarang. Tapi orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan selalu diberkati. Cukupkah kasih itu hanya kasih itu yang kita lakukan, faith in action? Cukupkah itu dari karakter Filemon itu? Ternyata bukan hanya itu, orang inangnya. Ada lagi yang dikatakan pardonganon napatupaho ulam na denggan, persekutuan yang berdampak, impactful fellowship. Jadi kasih itu kita nyatakan dalam tindakan. Bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita menjadi dampak, hidup kita berdampak. Bagaimana kita hidup berdampak? Khususnya di HKBP New York, sudahkah kita mengambil bagian? Sudahkah kita bisa berdampak di dalam persekutuan yang ada di HKBP New York? Sudahkah kehadiran kita membawa dampak yang positif bagi jemaat? Atau jangan-jangan kan kehadiran kita membawa keresahan kepada orang-orang? Banyak terjadi amangan, saudara-saudara terkasih, khususnya di tengah-tengah orang Batak. Mau dibereng dong anak, kalau dibereng bisa mendadak ngarobe, ya, beta pindah, ngarobe dana gitu. Maksudnya apa? Ada keresahan hati, bukan sosok yang dirindukan ternyata yang datang ini. Kehadirannya di tengah-tengah kumpulan membawa keresahan. Tapi coba saudara bayangkan, kehadiran saudara ini adalah kehadiran yang dirindukan, yang diidam-idamkan orang. Kalau bahasa gaulnya, nggak ada lo nggak rame, benar. Kalau kita nggak ada, kehadiran kita nggak ada, suasana itu kayak sepi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana hidup kita, pelayanan kita itu berdampak bagi semua orang. Sudah kita bisa memberikan dampak seperti yang dilakukan oleh Filemon. Apa dampak yang sudah diberikan? Rumahnya terbuka untuk orang-orang untuk bersekutu, ya. Saudara, kita jadikan gereja ini bukan hanya rutinitas kita berkumpul saja. Atau mungkin di Amerika ada perkumpulan orang-orang Batak. Jangan kita jadikan hanya rutinitas, datang, ketemu, ngobrol, hahaha, hihihi, udah pulang. Tapi bagaimana kita bisa berdampak? Ada berapa banyak orang Batak, orang-orang Kristen? Ada berapa jemaat HKBP di New York yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan hidup? Di sini kita yang penting hadir. Kita bisa memberikan dampak untuk mereka, bisa merangkul mereka. Itu adalah tujuan dari pelayanan yang sesungguhnya. Kita bisa sharing satu dengan yang lain. Kehadiran kita di gereja membawa dampak yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya Molo Bere Luciano masih banyak kursi-kursi yang kosong, ya. Tapi saya percaya ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan, kita bisa mencontoh Filemon ini. Kursi-kursi yang kosong itu akan terisi dengan orang-orang yang penuh kasih. Kuncinya bukan hanya, ini bukan tugas sintua, bukan tugas pendeta, bukan tugas parhalado, tapi semua kita punya tugas dan tanggung jawab. Bagaimana orang-orang Kristen yang sudah malas ke gereja bisa kita bawa kembali ke dalam gereja. Kita nggak usah mulu-mulu dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Banyak sekarang orang-orang Kristen yang sudah malas ke gereja, merasa dirinya paling hebat, merasa
dirinya, apa yang dikerjakan, apa yang didapat, itu semua karena hasil dari pikirannya, hasil dari kerja kerasnya, tanpa disadari kalau itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu adalah tugas, ini adalah tugas kita bersama-sama. Bagaimana persekutuan di dalam gereja ini bukan hanya persekutuan yang datang, duduk, diam, pulang, sudah selesai. Tapi persekutuan yang hidup, yang berdampak. Tatuk pahi akan watan nagali, kita bantu orang-orang yang sedang kesusahan. Kita doakan mereka-mereka yang sedang dalam musibah. Kita doakan mereka yang sedang dalam kesakitan secara jasmani dan rohani. Itu adalah tugas kita bersama-sama, Mang itu. Karena semua kita dipanggil, bukan hanya dipanggil begitu saja, tapi kita itu terpanggil untuk menjadi murid, sisiani Tuhan, menjadi saksi. Pandang dia ke pasu-pasu, dia ke asini rohani Tuhan yang sudah kita rasakan. Kemudian sama seperti judul yang ketiga, sama seperti judul yang sudah disampaikan, holong lapas roha, kasih yang menyegarkan hati, ya. Love that refresh the heart. Ini ada di ayat yang ke-7. Ini yang menjadi inti daripada khotbah di sore hari ini, ya. Boleh di bahasa Batak dikatakan, aida mutawas di roha, jala aku dan kudang doa siat kolong mi. Alalong dipasunang ho rohani akan abadiya. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Ada sukacita yang luar biasa besar di sana. Sebab hati orang-orang kudus kau hiburkan saudaraku. Ini adalah ucapan apresiasi tertinggi yang diberikan Rasul Paulus kepada Filemon. Kata dipasongan, kalau di bahasa Batak, atau dihiburkan dalam bahasa Indonesia, dalam teks aslinya itu mengandung makna yang menyegarkan kembali atau refreshing, ya. Jadi kalau kita biasa kita refreshing, ya, healing katanya. Kalau orang Indonesia bilang healing, refreshing, jalan-jalan, itu biasanya kita menyegarkan pikiran, ya. Kita sudah sibuk, capek dengan pekerjaan, gitu ya. Ada waktu liburan, kita jalan-jalan bersama dengan keluarga, refreshing, merefresh diri. Supaya apa? Supaya kembali segar, gitu ya. Nah, sama seperti ketika kita haus, ya, ketika kita haus terus ada seseorang yang memberikan air minum gitu, itu rasanya ada semangat baru lagi, ya, terpuaskan, segar hidupnya. Nah, seperti itulah yang dirasakan Paulus dari pelayanannya Filemon ini. Pelayanan Filemon menyegarkan hati jemaat. Nah, bagaimana kita? Apakah kita bisa menyegarkan hati jemaat-jemaat? Gak usah dulu kita berbicara jemaat di dalam keluarga. Bisa nggak kehadiran kita itu menyegarkan hati setiap anggota keluarga? Kita pulang dari aktivitas kita masing-masing, ya, sampai di rumah, walaupun kita sudah capek, tapi bisa memberikan kesegaran rohani untuk anggota keluarga di rumah. Atau bahkan sebaliknya, sampai di rumah sudah capek, orang tua aja sudah menunjukkan amarah. Tapi saya percaya kalau di ruas nih atau BP New York, orang-orang yang suka cita melihat ini, ya. Ini saya punya iman yang luar biasa nih. Percaya walaupun kita belum tatapan langsung, tapi dari ekspresi Amang Inang
Saya bisa katakan orang-orang yang penuh dengan kasih, mengaplikasikan kasih itu dengan sungguh-sungguh. Ayo, saya mau mengajak kita semua bisa menguatkan satu dengan yang lain, ya. Seperti Paulus yang pada saat itu dia sedang di penjara, menderita di penjara, mendapatkan sukacita. Mereka tidak bertemu loh, belum bertemu sama Filemon. Dia dalam penjara, dia menulis, dia bersukacita atas hatinya Filemon yang penuh dengan kasih ini. Dia bisa memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang-orang di sekitarnya, khususnya Onesimus. Alhamdulillah, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, ada tiga hal teladan Filemon yang nanti bisa kita bawa ke dalam rumah kita masing-masing, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah be a comforter, not a complainer, ya. Jadi sebuah naku-naku di tengah kerasnya perjuangan hidup di rantau, ya, diaspora. Marilah kita menjadi oase bagi sesama kita manusia, memberikan senyum yang hangat untuk orang-orang di sekitar kita, memberikan sapaan yang hangat, membukakan telinga yang mau mendengar saat ada sharing di tengah-tengah persekutuan. Sudahkah kita mau memberikan hati, membukakan telinga kita sebagai pendengar ketika kita punya saudara, punya dongan, sesama ruas, sesama jemaah yang sedang bergumul? Sudahkah kita bisa memberikan waktu kita untuk menghibur mereka-mereka yang sedang dalam pergumulan? Ini poin yang harus kita lakukan, ya. Pembawa sukacita, simbol akhlakku. Yang kedua adalah bridge the generational gap, masih jual-jual di bagasan tolong, ya. Kasih yang menguatkan adalah kasih yang mau saling memahami perbedaan budaya dan bahasa di dalam satu keluarga Allah. Setiap kita punya perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang dalam memahami sesuatu hal. Jangan kita jadikan ini menjadi perpecahan, tapi bagaimana kita bisa mengemas perbedaan ini menjadi kekayaan di dalam pemikiran, di dalam Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, amalina, teladan yang bisa kita ambil dari Filemon adalah kuria nagabingan hasunahan, church that feels like home, ya. Gereja itu kita jadikan rumah. Kita tahu rumah itu seperti apa sih di dalam rumah? Di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Anggota keluarga saling masih hakolongan, masih jual-jual, sehati sepikir di dalam Kristus. Kita jadikan HKBP New York seperti Filemon, komunitas yang iman dan kasihnya terdengar nyata, tempat di mana orang yang datang merasa dihibur, dipasona, dan dikuatkan kembali, dipargobui. Sehingga ketika orang yang sudah datang ke HKBP New York, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, ada sukacita, ada kesaksian yang mereka sampaikan. Dan disipani mereka bahwa jemaat di New York persis seperti Filemon karakternya.
ini sebagai penutup saya mau ada kesaksian sedikit. 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tuhan izinkan kami bisa konselingin Ferdy Sambo. Mungkin Amang Inang tahu Ferdy Sambo ya, polisinya Indonesia yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Jadi saat itu Tuhan izinkan kami boleh konselingin beliau. Ada sukacita yang bisa kami rasakan walaupun kami tidak bersama-sama ketika tahun lalu kami mendengar bahwa Bapak itu bertobat dan menjadi pelayan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada sukacita yang saya rasakan namanya. Mungkin kurang lebih seperti itulah sukacita yang dirasakan Paulus, ya, walaupun tidak bersama-sama dengan Filemon, tapi ada buah pertobatan. Onesimus bertobat dan diterima oleh Filemon. Dan seperti itulah pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Ketika kami bisa melayani orang-orang di dalam penjara, kami bisa melayani orang-orang yang tidak milik gereja, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang marginal, pembunuh, ODGJ. Terus kami mendengar kabar kalau mereka itu sudah bertobat, sukacita yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Itu adalah dampak dari pelayanan. Ini juga yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana kehadiran kita bisa berdampak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah negara. Bagaimana HKBP New York bisa berdampak di Amerika? Kalau orang bilang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin? Masalahnya kita mau atau tidak? Kalau saat ini jemaat di HKBP New York tidak seperti jemaat yang ada di HKBP lainnya, kalau kita beriman, kita percaya HKBP New York akan menjadi HKBP terbesar dengan jemaat terbesar di Amerika. Bagaimana caranya? Dos Miro, bisakah kita sehati sepikir di dalam Kristus? Ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, menjadi dampak di tengah-tengah keluarga, terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga. Ketika kita sudah bisa memberikan dampak di tengah-tengah keluarga, ya, maka ini juga nanti akan kita bawa ke tengah-tengah lingkungan yang lain, di gereja, di tempat kita bekerja. Para yang menginang seri parbogo Tuhan tamahita membangun songon karakter resilience, ya, memampukan kita sebagai gereja Tuhan untuk menyegarkan setiap hati yang letih. Marbogo mahita jangan dipas-pasu Tuhan masudiakan dan nyulani karakter. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan Tuhan.